Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan dengan tema kita polemik vaksin corona. Tadi sudah dijelaskan oleh Anda Profesor Dr. Dadang Ahmad, Ketua PK Pusat Muhammadiyah, bagaimana sikap Muhammadiyah berkaitan dengan hadirnya vaksin ini. Tentu juga ini berbicara tentang ikhtiar kita dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 yang telah menjadi pandemi saat ini, dan tentu mampu menjadi satu jawaban untuk mengatasi persoalan keumatan, kebangsaan, dan masyarakat secara umum. Baik, Ayanda, kita ulas kembali persoalan tentang vaksin ini. Anda berkaitan dengan ada poin-poin berbicara tentang dalam kondisi darurat, tentu ada efek-efek sendiri dari vaksin ini. Bagaimana untuk vaksin ini? Ya, saya kira sebelum itu saya akan membacakan dulu rekomendasi dari PP Muhammadiyah. Baik, ya, yang dikeluarkan berkenaan dengan vaksinasi. Pertama, Muhammadiyah mendukung badan BPOM harus tetap independen dan transparan dalam menentukan keamanan dan tes netralisasi vaksin ini. Yang kedua, Muhammadiyah mendukung independensi MUI menjalankan peranannya dalam menentukan kehalalan vaksin dan siap menjadi bagian dari proses tersebut. Jadi kita siap menjadi bagian dari proses vaksinasi. 3, penanganan pandemi tidak semata-mata diselesaikan dengan vaksin. Oleh sebab itu, pemerintah penting untuk menerapkan strategi komunikasi, edukasi, dan kampanye yang tepat terkait fungsi vaksin. Pemerintah juga harus memastikan proses monitoring dan evaluasi pasca vaksin. Keempat, Muhammadiyah dengan infrastruktur kesehatan yang dimiliki ikut bersama-sama mensukseskan program vaksinasi untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan kepada yang kelima, kepada masyarakat walaupun telah dilakukan vaksinasi, namun tetap diingatkan untuk tetap ketat dalam penegakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan 3T, testing, tracing, dan treatment. Itu pernyataan PP Muhammadiyah dalam hal vaksinasi yang akan segera diselenggarakan. Yang oleh karena itu tadi pertanyaan berkenaan dengan darurat, ya, saya kira hal-hal yang darurat itu segala sesuatu yang normal bisa dibuat semacam rekomendasi, ya. Semacam ada seperti sholat, ya. Yang 4 bisa jadi 2, yang berjamaah bisa munfarid, itu adalah akibat darurat itu. Oleh karena itu mungkin ini pun nanti ya terserah MUI mau apa keputusannya, ya. Tapi Muhammadiyah tetap mendukung apapun keputusan dari BPOM maupun MUI nanti tentang keamanan, efektivitas, dan kehalalan dari vaksin ini. Baik, ini itu menjadi catatan tentunya dalam rangka hadirnya vaksin, dan tadi sudah lengkap bagaimana sikap Persyarikatan Muhammadiyah terkait hadirnya vaksin di tengah-tengah perjuangan dalam pencegahan penularan dari sebaran COVID-19. Ini berkaitan dengan vaksin ini juga kenapa menjadi polemik, karena banyak beredar informasi-informasi hoax yang sampai detik ini juga masih beredar, ya. Sementara perhatian masyarakat juga kita tahu kian abai. Dengan akhir pekan lalu aja sudah hampir mencapai 10.000 angka positif. Pada Kamis lalu 9.200 kasus positif, dan ini juga mengkhawatirkan, ya Anda. Tentu terkait dengan upaya mencerdaskan, berikan edukasi kepada masyarakat terkait tadi di akhir ada protokol kesehatan yang disampaikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, saya kira memang masyarakat kita itu kan berlainan latar belakang, berlainan kepercayaan, berlainan juga kebiasaan, termasuk adat istiadat dalam memandang sesuatu. Wajar kalau terjadi polemik dalam segala sesuatu juga seperti itu. Dan ini negara demokrasi. Benar, ya. Silahkan saja untuk berpolemik, silahkan untuk berdiskusi, silahkan untuk melakukan pendapatnya secara bebas. Tapi bagi Muhammadiyah, saya kira karena kita menjunjung tinggi 2 hal. Pertama agama, yang kedua ilmu pengetahuan. Maka selama menurut ilmu pengetahuan itu sah, bisa dijamin, bisa semacam ditanggung, maupun secara agama juga secara bisa kita rujuk kepada dalil-dalil syar'i, maka kita tidak bisa lain kecuali kita secara
jiwa kita untuk menerima vaksinasi ini, untuk mendukung vaksinasi ini. Karena ini sebuah ikhtiar. Nah, ikhtiar yang berdasarkan ilmu pengetahuan sains. Di samping ikhtiar kita, kesabaran kita merupakan ikhtiar secara teologi, secara dini, secara agama, yaitu kita menyerahkan diri pada Allah dengan kesabaran dan ketawakalan. Tetapi kita pun ada ikhtiar, karena ini merupakan satu kewajiban kita sebagai orang-orang beriman pada Allah menurut kacamata Islam berkemajuan. Itu mungkin Ananda ya. Baik, ada beberapa persoalan terkait dengan vaksin saat ini sudah mulai didistribusikan dengan angka 3 juta vaksin yang telah masuk ke Indonesia sudah mulai didistribusikan. Namun ada persoalan juga yang berkaitan dengan proses uji klinis yang masih berlangsung hingga saat ini. Dan ini akan kita bahas di segmen terakhir ya, Anda, berkaitan dengan bagaimana ikhtiar ini pendistribusian yang telah berlangsung sementara proses uji klinis juga masih sedang berlangsung. Ya, saya kira mungkin ini uji klinis ini akan segera keluar ya. Hasilnya, karena Turki dan negara-negara lain sudah keluar, mungkin kita juga sebentar lagi akan keluar. Itu mungkin Anda. Siap Indah, kita akan kembali usai jeda berikut ya Anda, dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan.